Positif secara makro itu sudah disampaikan. Itu mempunyai ketentuan tidak penyuluhan. Dan di sini ada beberapa menimbulkan ketergantungan. Yang kedua, disiplin tentang kewajiban dan tanggung jawab mengatur dan mengawasi agar Perkenalkan nama saya. Perempuan juga. Jadi perempuan sama yang bantu kita juga. Namanya administrasi yang ada jadi ya? Nah, oke. Sekarang saya berada di dinas di Satuan Polisi Pameng Praja Sumbawa. Ya, menyangkut kedatangan kami ke sini ke SMP 2 Unteriwes, kami ingin mengetahui, ingin bersama-sama mengajak, sekaligus mengajak adik-adik sekalian. Saya bilang adik-adik aja ya, umur kita nggak jauh kan? Ya, ya. Kalian kan kepala 1, saya kepala 2, gitu kan? Tambah 2 lagi. Nah, saya mengajak adik-adik semua mengenal, ya, mengenal diri sendiri dan mengenal kami, ya, mengenal kami. Biar nanti kalau ketemu di jalan misalnya, kalau yang berbuat salah pasti sembunyi, kan? Tapi kalau yang tidak salah pasti nyapa, ketemu pasti senang, Bu, Pak, gitu, ya. Jadi kita bisa akrab, bisa tahu dan bisa saling apa ya istilahnya, bisa saling lebih kekeluargaan, ya. Tidak kalau lihat misalnya selama ini kan, apalagi kalau kita pernah dengar ibu-ibu atau bapak-bapak kalau lihat anaknya nakal, mau ke BP, ya kan? Mau udah boleh mau polisi itu mau ke BP. Jadi seakan-akan ke BP ini adalah seperti momok yang menakutkan gitu. Padahal bapak ke BP ada ini sendiri. Gitu. Nah itu yang ketahuan, itu yang merasa dirinya salah, ya, itu merasa dirinya salah. Nah, anak-anak terutama usia kalian ini adalah usia-usia yang sedang mencari jati diri. Nah, biasa udah kata itu ya, mencari jati diri. Nah, dengan pergaulan bebas, jangan salah, anak SMP pun sekarang sudah bergaul bebas. Ya, sudah pintar anak SMP sekarang. Tidak hanya orang-orang yang tidak dewasa, tapi usia-usia kalian ini usia pencarian seperti ini malah lebih bahaya. Pengen tahu, sudah nyoba satu misalnya, sudah meluk misalnya ini ya, sudah meluk, ya coba ya, baru-baru dia cium, sudah masalah misalnya, ngomong lagi, apa ya? Ya, ingin tahu itu. Nah, padahal sekarang ini kita punya banyak sekali sumber-sumber saluran informasi yang kadang-kadang ditelan mentah saja atau jauh-jauh. Ada 2 hal ya di anak-anak itu. Pertama, sosmed. Siapa yang nggak punya TikTok di sini? Siapa yang tidak punya TikTok? Yakin? 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 Tidak punya, bukan yang punya, yang tidak punya TikTok. Siapa yang tidak punya TikTok? JKP? Tidak ada. Oh? Oh iya, hebat. Kalau masih tidak punya TikTok, Ibu, tidak punya TikTok, Bu? Wah, Ibu tidak tahu, Ibu. Kalau masih tidak punya TikTok, berarti masih agak membatasi diri, ya. Walaupun sebenarnya di TikTok itu tidak semua hal itu negatif, tetapi kadang-kadang umur-umur kalian ini belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Walaupun kalian juga sering memaksakan diri ya. Jangan paksa kami bisa, jangan paksa saya misalnya kan.
Nggak usah dipaksa, kami bisa kok. Kami tahu kok yang mana yang baik, mana yang buruk. Padahal belum, semua kalian itu belum. Ya. Buktinya apa? Ya. Main HP, ya, ada durasinya. Ada durasinya. Jangan setiap saat begitu ketemu HP, begitu lepas misalnya lepas sekolah masuk pegang HP. Tidak pakai makan, tidak pakai mandi, tidak pakai apalagi sholat, ya, tidur. Makan nanti kalau disuruh baru, ya. Tapi kalau lapar makan sendiri, kan? Terus apalagi belajar, kayaknya agak susah. Dan biasanya cari-cari alasan. Kalau disita HP-nya oleh orang tua, pasti cari alasan. Mau ada kerja kelompok, pinjam dulu sama orang tua. Ya enggak? Oh, yang senyum-senyum berarti betul. Ya? Atau mau tanya teman dulu, ada tugas yang dikirimkan dari sekolah. Betul? Iya kan? Laki-lakinya tidak bersuara? Kalau tadi tanya, nanti bedok ya. Kalau tidak ditutup, itu enggak bunyi ya. Sedang ya, lihat PPP ya. Berarti ada salahnya sih kan? Yang sudah bisa merokok berapa orang? Ayo. Saya. Yang saya hormati pimpinan saya, Bu Sekdis dalam hal ini. Ya. Yang kedua, Ibu Kepala Sekolah, mohon izin kalau di luar sebagai kakak beliau, sudah saya kenal dari dulu. Ibu-ibu guru yang lainnya dan anak-anakku sekalian yang sama-sama kami banggakan. Saya sedikit saja, tadi gambaran umum sudah disampaikan oleh pimpinan saya tentang kewenangan POPP secara makro, itu sudah disampaikan. Saya lebih spesifik atau lebih detail tentang Perda. Di sini saya punya kapasitas selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan kedua selaku penyidik pegawai negeri sipil yang punya kewenangan menurut undang-undang melakukan penegakan peraturan daerah. Artinya apa? Peraturan daerah itu mempunyai ketentuan pidana dan ditegakkan oleh PPNS, namanya singkatan pegawai penyidik pegawai negeri sipil. Di kantor kami ada 3 yang kapasitasnya selaku penyidik, yaitu senior saya, kepala bidang saya Pak Imron, kepala penegakan perundang-undangan, dan kedua kasih penyelidikan, dan saya sendiri selaku kasih penyuluhan. Mohon izin Bu Kasih, ini kita baca karena ini aturan nggak bisa sepotong-sepotong. Iya. Ini nama perdanya tentang pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Ini bahasa perdanya. Dan di sini ada beberapa pengertian yang harus kita pahami atau anak-anak sekalian pahami. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengulangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Yang kedua, psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Saya langsung saja ke tentang kewajiban dan tanggung jawab pengelola pendidikan. Ini namanya, langsung saja Bu Kepala Sekolah kan. Ini ada beberapa kewajiban selaku penanggung jawab sekolah. 6 dibuat. Pemilik, pengelola atau penanggung jawab lembaga pendidikan berkewajiban: 1. Mengatur dan mengawasi agar di lembaga yang dikelolanya tidak terjadi kegiatan yang berkaitan dengan narkoba.
Yang kedua, berkoordinasi dengan orang tua, wali murid dan instansi terkait, terutama aparat keamanan, dan bertindak kooperatif dan produktif dalam hal berkaitan dengan penjagaan narkoba. Termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Yunizar, kelas 9. Saya ingin bertanya, belakangan ini kan kebanyakan sering terjadinya balap liar, motor racing juga kan. Misalkan jika kedapatan, apa hukuman dan denda yang akan didapatkan? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. langsung aja saya jawab. Sebenarnya masalah pelatihan tadi ya, tetap seperti di awal, tetap kembali ke domain pelanggarannya, itu pelanggaran undang-undang lalu lintas, itu ranahnya kepolisian. Artinya kepolisian sekarang juga sudah punya call center sama kayak kita Puskesmas, sudah punya line aduan. Dan tetapi kami dalam hal apabila kami ketemu di jalan, kami bisa nanganin, cuman mekanismenya kami segera lapor ke kepolisian. Artinya siapapun bisa, jangankan kami aparatur ini, masyarakat pun melalui RT RW itu sudah hal-hal yang dibenarkan, tujuannya baik untuk kita semua. Cuman penanganan penyelesaiannya itu intinya di kepolisian. Mungkin itu saja dulu. Buka maskernya. Kayak lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi dari kelas 9. Bagaimana cara menjadi anggota Polpip? Ini pada cara deh. Saya ingin menjawab yang itu, yang tahu PP. Pertama, harus sehat fisik, jasmani, rohani. Ya. Harus sehat, tidak boleh penyakit. Coba lihat anggota PPP yang ada di sini, semuanya gagah-gagah kan? Termasuk saya gagah kan? Nah, artinya tidak boleh orang yang loyo. Setengah M saleh. Udah boleh M saleh itu. Nah, harus yang tegap, sehat, ya, yang menjaga diri. Nah, itu untuk fisiknya. Tentu ada juga tes-tes lain yang akan diberikan. Tapi boleh. Jadi tidak apa ya istilahnya ya. Semua pekerjaan itu tidak ada yang tidak baik. Termasuk PPP sebenarnya. Kalau anggapan kalian, PPP tukang usur, PPP tukang tangkap, itu karena memang ada orang-orang yang perlu ditertibkan seperti itu. Tapi sebenarnya secara fisik personal, lihat kan sendiri kan penampilannya? Atau pernah ada yang lihat nggak upacara bendera HUT Sumbawa kemarin? Nah, lihat patakannya? Besar, gagah, sama bodinya, itu dari PPP. Itu dari PPP. Nah, seperti itu gambarannya. Jadi bisa saja kalian masuk ke sana, ya, asal misalnya dipersiapkan dari sekarang. Fisiknya tidak boleh sakit-sakitan, olahraga, makan yang baik, istirahat yang cukup, jangan suka begadang, ya. Sama seperti masuk ke dalam masuk tes pegawai negeri biasa, ya, ada tesnya, ada wawasan kebangsaan dan sebagainya, ya. Yang penting penampilan dulu, harus jaga, jangan letoy-letoy, yang laki-laki teriak-teriak gitu ya. Nanti nggak repot sama perempuan jatuh, ya. Tinggi ya seperti normanya pegawai negeri, 100 berapa ya? 155 ya? 155. Kalau yang perempuan, laki-lakinya 160. Jangan pendek-pendek. Kalau lebih pendek dari saya nggak diterima. Ya, itu ya. Kalau yang bukan jadi PPP, perempuan juga dari gagah. Gagah kan?
Masih sehat anak-anak? Masih kuat mendengarkan? Beri aplaus dulu untuk kita semua ya. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Sekdis, Pak Kasih Penyuluhan Satuan Pol PP dan rombongan ya. Kami sangat bahagia ya, kami sangat berbangga karena ini program kami yang pertama, ini program kami yang perdana ya. Jadi kami namakan ini kelas inspirasi Bu. Ini kelas inspirasi kami programkan setiap hari Rabu dan Kamis, antara hari Rabu dan Kamis. Kami akan mengundang, selanjutnya kami akan mengundang tokoh-tokoh inspirasi lainnya dari dinas-dinas terkait yang insya Allah akan memberikan banyak ilmu ya, banyak pengalaman kepada anak-anak kami di sini. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih Bu, dan kami mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan anak-anaknya pertemuan hari ini tidak berhenti sampai di sini Bu. Kami sangat mengharapkan kerjasama dengan Ibu, dengan semua pihak untuk kemajuan anak-anak kita semua. Amin, amin. Itu saja barangkali yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi itu dapat dilaksanakan, itu yang paling penting lah ya. Ya, kita boleh ketemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu dari Satuan Pol PP, tapi dalam masalah yang baik. Kita konsultasi hal-hal yang baik ya. Tidak ketemu dalam kondisi yang tidak baik ya. Itu yang kita harapkan. Kita ketemu, saya rasa ibu-ibu yang dari Satuan Pol PP sangat senang kita konsultasi hal-hal yang tadi ya, masalah komik, masalah narkoba, masalah lain-lainnya, tetapi dalam keadaan yang baik, bukan dalam keadaan yang tidak baik. Setuju? Setuju. Insya Allah anak-anak hebat di SMP Negeri 2 Unteriwes tidak ada yang bermasalah ya dengan narkoba ya. Amin. Ya, narkoba tidak, kita sepakati itu ya. Tapi prestasi kita oke. Setuju enggak? Setuju. Oke, itu barangkali yang kami sampaikan Bu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Yunizar dari SMP Negeri 2 Unteriwis berterima kasih kepada Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Sumbawa. Dengan adanya sosialisasi semacam ini, kita dapat mengetahui peraturan-peraturan daerah yang ada di daerah kita. Saya Muhammad Fikri dari SMP Negeri 2 Unteriwis berterima kasih kepada Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Sumbawa yang telah memberikan edukasi kepada kami, dan semoga kedepannya semakin banyak kegiatan-kegiatan seperti ini dari dinas-dinas lain.